Alhamdulillah kita semua bisa hadir untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita salawat dan salam kita ucapkan, kita aturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan tafsir Al-Asr dari Ustaz Abdul Ghaffar. Mudah-mudahan kita nanti bisa memetik manfaatnya dari tafsir yang akan insya Allah disampaikan, tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Asr. Tidak perlu panjang lagi, mungkin silakan Ustaz Ghaffar, monggo silakan. Assalamualaikum Haj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah yang bagi Ketemu dari kemarin baru assalamualaikum. Jadi kenapa sama saya bajunya bagus? Ya kenapa dari belakang sih mau Syafi'i banget. Tadi belum bangun soalnya. Ini nggak ada teh hangat. Hangat rasanya. Baru datang Pak Dodi. Alhamdulillah, iya. Baru hadir saya. Tadi sudah jadi imam, sekarang pulang lagi, sekarang kembali lagi. Tadi itu imam, sekarang baru pulang dari Masjidil Aqsa. Wow. Masjidil Aqsa. Jadi tadi itu ke Masjidil kayak Isra Mi'raj itu berarti ya? Mi'raj kawan saya. Tinggi tangannya nih. Tadi menjadi imam pagi-pagi jam 5. Subhanallah. Sekarang imamnya rupanya terbang pakai sajadah. Baru bangun nih. Sudah tahu terlambat masih di absen. Maksudnya mau nyelinap akhirnya nongol juga. Siapa teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Semoga majelis zikir yang kita tegakkan ini mendapatkan berkah dari Allah SWT dan kita diganjar dengan sebanyak-banyaknya ganjaran kebaikan. 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang tafsir Al-Asr, tapi kita fokus kepada tentang ayat pertama, yaitu Al-Asr. Karena tadi malam saya tidak sempat untuk menambah mengcopy surat lain, sehingga saya cari-cari karena ceritanya ini masih geliang. Kakek ngombe cuka mas. Jadi tidak sempat saya menambah. Nanti mungkin sebentar saja, benar-benar sebentar. Di dalam Wal Asri, kalau ayat pertama kita telah membahas yang tentang kewajiban kita untuk
memperhatikan waktu. Kemarin kita bahas, kita telah diberikan oleh Allah SWT waktu yang cukup. Kemudian kita bahas pendapat-pendapat para ulama, berapa lama waktu yang cukup itu. Ada yang ingat berapa tahun kita diberikan waktu dan dianggap sebagai cukup oleh para ulama, sehingga tidak ada uzur, tidak ada lagi hilah, tidak ada lagi alasan di depan Allah SWT untuk tidak mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kemarin kalau tidak salah kita diberikan waktu umur 17, ada pendapat 17 tahun, 20 tahun, 40 tahun, sampai dengan 60 tahun. Kita bahas kemarin. Kemudian dilanjutan dari wal asri ini, wal asri innal insana lafi khusrin. Kita juga sudah membahas bahwa di situ Allah SWT memberikan taukid, memberikan penekanan. Ada beberapa penekanan di sana. Penekanan ini menunjukkan tentang pentingnya apa yang akan dikabarkan oleh Allah SWT. Masih ingat penekanannya adalah penekanannya di adanya waw yang disebut dengan waw qasam atau waw sumpah. Kemudian ada pada inna, kemudian ada di lam taukid, innal insana lafi khusrin, lam taukid, lam penekanan lagi. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh lafi di dalam khusr, di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sehingga di banyak kitab para ulama ayat ini menunjukkan syarat manusia itu bisa bahagia, maka ada 4 syarat. Yang pertama adalah karena di situ hanya ada 2 pembedaan, yaitu manusia itu rabih, manusia itu dalam keadaan beruntung, atau manusia itu dalam keadaan khasir, dalam keadaan rugi. Makanya ada 2 pembedaan. Kalau kita rabih, kita dikatakan manusia yang beruntung, maka harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah beriman. Nah, iman, apa yang disebut dengan iman? Kita sudah tahu secara bahasa iman adalah tasdiq. Iman adalah membenarkan. Tasdiq adalah pembenaran. Tetapi secara istilah yang kita kenal adalah al-imanu tasdiqul bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Yang disebut dengan iman adalah membenarkan di dalam hati, kemudian mengikrarkan di dalam lisan, dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Itu adalah iman. Sehingga orang yang mengikrarkan tetapi tidak tasdik di dalam hati, karena secara bahasa dia adalah, sebenarnya ada yang ngomong secara bahasa ada tasdik, secara bahasa adalah takrir, mengikrarkan. Sehingga orang yang mentakrirkan dia beriman tetapi hatinya tidak tasdik, secara zahir dia beriman, tetapi batinnya tidak beriman, maka dia tidak disebut beriman, tetapi disebut dengan munafik. Jadi ikrarnya di dalam dia mengikrarkan di lisan tetapi hatinya tidak mentasdik. Ini adalah imannya kaum munafik. Tetapi ada orang yang di dalamnya tasdik tetapi tidak mau mengikrarkan, maka secara zahir ini tidak bisa dikatakan iman. Contohnya adalah dia tasdik di dalam hati tetapi dia tidak mau mengikrarkan. Contohnya adalah tasdik di dalam hati tapi dia tidak mau mengikrarkan sampai meninggal dunia. Paman Nabi. Sampai pada akhir hayat paman Nabi, qul ya ami la ilaha illallah dakhalal jannah. Katakan ya ami, katakanlah la ilaha illallah, maka kamu akan masuk surga dan aku bisa membela kamu di depan Allah SWT. Tetapi Abu Thalib tidak menolak, tidak mau mengikrarkan, tapi tasdik, membenarkan apa yang dalam Nabi. Maka tidak cukup tasdik tanpa ikrar. Sehingga kalau orang mau masuk Islam selalu disuruh mengikrarkan zahirnya, mengikrarkan.
Lalu amalu bil arkan yang membuktikan dengan amal perbuatan. Memang ada sebagian kaum muslimin yang tidak memasukkan amal soleh sebagai bagian dari iman. Tapi mayoritas para ulama memasukkan memasukkan amal di dalam iman. Masukkan amal dalam iman. Karena kalau orang tidak memasukkan amal sebagai bagian dari iman, maka menurut mereka iman itu satu. Iman itu tidak bisa dibagi-bagi. Iman itu satu. Sehingga imannya para malaikat dengan imannya misalnya adalah orang ahli maksiat sama. Tidak ada bedanya. Karena dia tidak memasukkan amal di dalam iman. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan amal itu bagian dari iman. Sehingga Nabi mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan amal soleh dan dia berkurang dengan perbuatan maksiat. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan tidaklah akan berzina orang yang zina kalau iman pada saat dia berzina imannya ada. Berarti amal termasuk dalam iman. Tidaklah orang akan mencuri pada saat mencuri imannya ada. Berarti amal termasuk bagian dari iman. Dia akan bertambah yazid dengan bertambah Pak Yazid. Yazid bil amal dan yangkus dia akan berkurang dengan perbuatan maksiat, itu iman. Lalu kemudian dilanjutkan dengan amal soleh. Nah, makanya iman selalu dikaitkan di dalam Al-Quran dengan amal soleh. Selalu. Kalau kita menunjukkan iman, biasanya Allah SWT menyebutkan amal soleh. Nah, amal soleh, sehingga para ulama mengatakan amal soleh itu adalah zahir yang wujud dari iman itu. Sehingga sebagian mengatakan itu adalah buah dari keimanan. Amal soleh itu. Lalu suatu amal tidak bisa dikatakan amal soleh kalau tidak memenuhi dua syarat. Ini sudah sering kita bahas. Yaitu amal tidak akan menjadi amal soleh kalau tidak ikhlas karena Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Itu adalah suatu amal apapun bisa menjadi amal soleh kalau dia memenuhi dua syarat itu. Tetapi kalau hilang salah satu syaratnya, maka amal itu tidak bisa menjadi amal soleh. Kalau misalnya kayak Robin Hood gitu, itu kan amal dia. Tapi tidak bisa kita katakan amal soleh, walaupun mungkin dia ikhlas gitu. Mungkin ada orang ingin mencuri tapi ingin memberikan kepada orang lain, dia amal, tetapi belum kita katakan sebagai amal soleh. Mungkin dia ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa mencuri itu tetap tidak boleh meskipun digunakan untuk tujuan beramal. Sehingga niat saja di dalam Islam tidak cukup. Niat saja dalam Islam tidak cukup. Itu tentang apa? Amanu wa amilus shalihat. Nah, yang ketiga adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Orang beriman dan beramal untuk dirinya itu tidak cukup. Lalu orang mukmin itu harus mempunyai sifat rasa kasih sayang. Bentuk rasa kasih sayangnya adalah dengan cara tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu saling mewasiat-wasiatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Syarat kita bahagia itu tidak hanya beriman dan beramal soleh untuk diri kita, tetapi ada tanggungan sosial. Tanggungan sosial yang apa? Yang kita diberikan tugas oleh Allah SWT, yaitu untuk saling mewasiat-wasiatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Karena manusia itu adalah mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Tidak ada manusia yang tidak lupa dan tidak ada yang salah. Sehingga kewajiban kita adalah kita tidak masuk surga sendirian. Ini prinsip di dalam Islam, bahwa kita itu siapapun orangnya, kita harus kasih sayang kepada orangnya. Kasih sayang kepada orangnya.
Sehingga kewajiban kita kepada orang yang non muslim, kita sayang kepada mereka, kepada orang yang kita sayang. Sehingga kewajiban kita adalah menyeru untuk menuju Islam. Sedangkan kita kepada muslim lebih sayang lagi. Ini prinsip dasar. Kita kepada sesama muslim, mukmin itu lebih sayang lagi kepada mereka. Apa bentuknya kesayangan kita adalah kita melakukan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan kita tidak menganggap bahwa semua orang ini ada orang yang maksum sehingga tidak perlu kita nasihati. Ini kesalahan kita. Ini kalau di Indonesia ini fenomena yang saya lihat, para asatidz, para ustadz itu dianggap tidak punya dosa, dianggap kayak Superman. Sebenarnya itu karena budaya selebritis kita, sehingga para ustadz itu kita anggap sebagai orang yang seperti Superman, tidak ada tidak bercelah. Sehingga para ustadz itu kalau ada celah sedikit, ini kalau orang awam maka ditinggal, enggak mau lagi. Kalau ada salah sedikit juga udah nggak mau menasehati, itu parah, tidak mau menasehati ustadz yang salah. Kalau ada salah sedikit mereka lari. Sebenarnya ini bukan salah umat juga, tetapi salah juga bagi ustadznya, karena ustadznya sekarang kebanyakan juga menempatkan diri sebagai selebritis, sehingga dianggapnya selebritis. Kalau selebritis yang lainnya mungkin penyanyi, maka dia kalau salah kalau apa dianggap wajar, diwajarkan. Kalau para ustadz adalah selebritis dalam golongan putih, selebritis golongan putih. Dan kalau ada hitam sedikit itu dianggap jelek semua. Ini kesalahan kita di Indonesia itu sebenarnya yang salah bukan umatnya salah pasti, tetapi para asatidnya ketika dia menempatkan diri sebagai sebagai selebritis, maka dia menjadi kesalahan fatal. Karena itu jangan ragu-ragu untuk misalnya menasehati, terutama saya misalnya gini. Saya ketika ngomong gini ada yang salah, itu wajar karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Bapak Ibu kalau melihat orang misalnya memaklumi misalnya salah dalam memberikan itu, maka sebenarnya Bapak Ibu itu bukan sayang kepada orang itu, tapi Bapak Ibu menjerumuskan orang itu. Ini adalah kaidah paling dasar dalam Islam. Karena itu kadang kita melihat para ulama itu di dalam kitabnya sangat kelihatannya, kalau orang awam maka melihat sangat keras di dalam hal-hal tertentu ketika menyampaikan. Nah, kekerasan para ulama di dalam kitab-kitabnya itu menunjukkan satu, betapa pentingnya apa yang dibahas oleh para ulama. Dan biasanya berkaitan dengan keadaan sosial di mana ulama itu hidup. Karena setiap ulama itu biasanya memiliki amal ma'ruf tertentu di zaman-zamannya. Karena misalnya ada satu ulama hidup di zaman yang maksiat terbesar adalah khamar misalnya, maka dia akan menulis biasanya itu adalah tentang khamar itu. Dia biasanya akan cukup keras tentang menulis tentang khamar itu. Tetapi dalam suatu saat tertentu ada ulama yang di kaumnya mungkin yang paling banyak maksiatnya adalah zina misalnya. Sudah zaharat az-zina, sudah nampak secara terang-terangan, maka dia akan menulis dengan cukup keras tentang hal itu. Biasanya gitu, tentang pentingnya apa yang akan disampaikan oleh para ulama, dan kemudian berkaitan dengan kondisi sosial yang dia temui pada saat itu. Karena itu para ulama, para nabi itu adalah orang yang paling kasih sayang kepada manusia. Kenapa? Karena para nabi itu selalu mengingatkan umatnya. Ketika itu sudah tidak ada, maka sikap rahim kita kepada sesama itu hilang. Dan yang terakhir adalah kita harus wasiat mewasiati kepada kesabaran. Kenapa? Karena untuk beriman, beramal soleh, dan untuk saling menasehati itu berat.
Berat dalam artian apa? Berat dalam artian menjaga keistiqomahan. Karena manusia itu punya, pertama manusia itu punya nafsu. Nafsu manusia itu cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT itu biasanya bertolak belakang dengan nafsu. Bertolak belakang dengan nafsu. Dan apa yang dilarang oleh Allah SWT itu sebenarnya adalah selalu disukai oleh nafsu. Ini kebalikan. Jadi apa yang diperintah oleh Allah itu selalu tidak disukai oleh nafsu, sedangkan apa yang dilarang oleh Allah itu yang disukai oleh nafsu. Nah, ini beratnya. Tetapi ada kaidah dasar yang harus kita tahu untuk beristiqomah. Itu yang pertama adalah apa-apa yang diperintah oleh Allah SWT itu pasti 100% berisi manfaat, atau manfaatnya lebih besar dari mudaratnya. Apa-apa yang diperintah oleh Allah SWT itu berisi 100% manfaat, atau manfaatnya pasti lebih besar daripada mudaratnya. Itu pasti. Contohnya, apa-apa yang diperintah oleh Allah yang tidak ada mudaratnya sama sekali, 100% isinya adalah manfaat. Contohnya adalah tauhid. Contohnya adalah kita sholat. Itu 100% isinya manfaat. Tetapi ada perintah yang tidak 100% isinya manfaat, ada mudaratnya. Contohnya adalah wudu. Kalau wudu 100%. Oh ya, kalau sakit itu wudu. Contohnya adalah zakat, sedekah, infak. Itu manfaatnya besar, tetapi ada sedikit mudarat, yaitu keluarnya harta kita. Contoh lain adalah misalnya berjihad. Kita berjihad menuntut ilmu misal itu manfaatnya banyak, tetapi ada bangun yang harusnya kita tidur subuh biar sehat gitu ya. Tapi kita sekarang harus datang ke masjid, harus dingin segala macam. Ada sedikit mudarat di situ. Tetapi manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Sedangkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, maka hanya ada dua hal kaidahnya. Yaitu dia berisi 100% mudarat, atau mudaratnya selalu lebih besar daripada manfaatnya. Contoh 100% mudarat adalah syirik. 100% itu enggak ada manfaatnya. Menyembah Allah apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. 100% dia berisi mudarat. Contoh kalau ada manfaatnya tetapi mudaratnya lebih besar. Contohnya adalah apa yang dilarang oleh Allah pasti mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Contohnya adalah judi ada manfaatnya. Mungkin ada manfaatnya. Khamar dan lain sebagainya. Di dunia ini pasti begitu. Dan ini yang paling banyak. Imma manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini yang paling banyak di dunia ini. Itu kaidah-kaidah dasar yang mungkin harus kita mungkin kita ketahui itu. Ini sebenarnya karena nggak ada materi yang lebih lengkap. Saya ingin menambahkan tentang, sebenarnya saya belajar banyak pada Bapak Ibu tentang nasihat menasehati kepada kesabaran dan keimanan, dan pada al-haq juga adalah keimanan. Dan ini untuk sekedar hiburan bagi Bapak Ibu yang menegakkan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran itu. Karena kita Bapak Ibu itu yang lebih terdepan di dalam melakukan itu di sini. Ada beberapa hiburan tentang kabar-kabar gembira bagi orang yang saling menasihati di dalam kebenaran dan
kesabaran itu. Karena kita mendirikan masjid, kemudian kita mendekatkan majelis ilmu di situ. Saya ambilkan dari Al-Imam Al-Laythi As-Samarqandi. Yang terkenal kitabnya adalah Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin. Di bab tentang bab amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa nahyi 'anil munkar. Bab tentang perintah kita menegakkan yang ma'ruf dan melarang kepada hal yang munkar. Hal yang munkar. Ada perkataan Al-Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz itu pernah berkata begini. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah SWT la yu'adzibu al-amah bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengadab secara umum orang umum itu karena amal-amal yang khusus. Allah tidak pernah mengadab suatu yang umum itu pada yang khusus. Contohnya, suatu kaum itu tidak akan pernah diadab oleh Allah SWT karena ada orang per orang di situ yang misalnya khamar, orang per orang yang judi, nggak akan diadab secara umum. Karena wajar manusia itu ada yang salah seperti itu. Wajar yang salah seperti itu. Tetapi walakin, kata beliau, tetapi idza zaharat al-ma'asi, tetapi apabila sudah nampak kemaksiatan itu, falam yungkiru, dan tidak diingkari, faqad istahaqqal qaumu jami'an al-uqubah, kata beliau. Kalau sudah ada kemaksiatan yang zahir, yang muncul nampak terang-terangan, falam yungkiru, dan tidak diingkari, faqad istahaqqal qaumu jami'an al-uqubah, maka kaum itu secara umum keseluruhan telah istahaqqa, berhak untuk mendapatkan hukuman. Jadi kita tidak, satu kaum itu tidak akan mendapatkan azab Allah di dunia ini selama kemaksiatan itu masih ditutup-tutupi. Karena kalau kemaksiatan masih ditutup-tutupi, tidak zahir, maka kewajiban kita kaum muslimin adalah saling menutupi aib, tetapi saling tetap menasihati. Ini kesalahan kita juga ketika ada saudara kita berbuat sesuatu, kemudian kita lebih suka ngumbar lewat silet. Cara silet. Silet itu selebritis, Mas. Itu acara apa? Kok lewat silet bingung. Tapi check and recheck. Suka sekali orang Indonesia itu suka. Kalau ada aib itu suka sekali. Waduh, ini Ustadz ini kawin lagi loh. Istrinya ini, padahal istri yang pertama itu bagus, baik banget, bla 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 bla. Kalau perlu dijelentrekan satu-satu, kalau perlu diwawancarai, kalau perlu diselidiki macam-macam. Itu salah, itu sudah bertentangan dengan ajaran kita. Kalau kita dalam Islam, kalau ada orang salah dan kesalahan itu tidak merusak secara umum dan dia itu tidak secara terang-terangan, beda dengan orang misalnya aku mambungi mari ngombe enak, itu disebar-sebarkan, bangga dia disebar-sebarkan. Beda dengan orang yang minum, dia tutupin. Orang minum misalnya tutupin di kamar, tutupin, tapi ada yang ngintip gitu. Wah, yang ngintip. Maka yang ngintip itu tidak boleh tidak boleh kemudian cari teman-teman dulu untuk lihat ini ada dia minuman gitu. Tidak boleh. Yang ada adalah dia diam, kalau sudah selesai maka dinasihati seperti itu, ditutup aibnya, tidak disebar. Nah, kita itu kebalikan. Pokoknya semua perbuatan kita di zaman ini itu bertolak belakang dengan apa? Dengan ajaran kita. Bertolak belakang sekali dengan ajaran kita. Kalau kita tidak suka menasihati, kenapa? Karena kita itu tolerannya saking tingginya. Udah minum, wah sedikit enggak masalah.
Gak usah itu, kalau kita ini nanti jamaah kita terpecah belah. Jangan jangan diingkari itu, dia minum dikit, nggak apa-apa itu mudahin namanya. Orang yang saking toleransinya terlalu besar. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita sayang pada dia, maka kita nasihat. Itu satu, itu udah bertolak belakang dengan ajaran Islam. Yang kedua, kalau ada orang salah tidak dinasihati, ditoleransi, tetapi dia disebar aibnya. Ditoleransi nggak apa-apa dia minum sedikit, tapi nanti omongkan ke orang lain. Itu tadi minum. Bertolak belakang dengan ajaran kita, yaitu kita menutupi tetapi menasehati. Kalau kita menyebarkan ke orang lain dengan tanpa menasehati. Ini subhanallah, ini memang zamannya sudah zaman apa? Zaman perubahan. Lalu ada, tapi ini ada riwayat yang dhaif sekali, dhaif jiddan. Kata pentahqiq pentahqiq kitab ini. Riwayatnya agak aneh. Makanya setiap hadis dhaif itu biasanya matanya aneh. Biasanya matanya aneh. Isi hadis itu biasanya aneh. Contoh. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala murru bil ma'rufi wa illam ta'malu bih wanhau 'anil munkar wa illam tanhau anhu. Katanya, perintahkanlah kepada ma'ruf meskipun kamu belum mengamalkannya. Kata ini di wanhau 'anil munkar wa illam tanhau anhu, dan cegahlah kepada mungkar meskipun kamu belum meninggalkan kemungkaran itu. Aneh. Jadi perintahkanlah kepada ma'ruf meskipun kamu belum melaksanakan. Jadi misalnya ada orang nggak sholat, ayo sholat, kamu harus sholat. Tapi saya belum sholat. Atau kita mencegah kepada kemungkaran, ada orang minum, jangan minum, padahal saya masih minum. Ini matan dari hadis ini. Ini hadis aneh. Ini hadis aneh. Maka semua hadis dhaif, apalagi yang maudhu', palsu, tidak ada solusinya, biasanya sangat aneh isinya. Seperti kayak gini. Kita berkata taman tahqiq, dhaifun jiddan. Ini hadis sangat lemah, sangat baik. Lalu beliau menulis As-Samarqandi tentang hadis yang hasan. Kalau hadis yang hasan atau sahih, isinya nggak aneh-aneh biasanya. Contoh, beliau mengatakan, Waruan Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna minan nasi nasan mafatihul lil khair maghaliqul syarr, wa inna minan nasi nasan mafatihul syarri maghaliqul khair. Fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khairi ala yadayhi, wa wailul liman ja'alallahu mafatihal syarr ala yadayhi. Ada yang aneh. Beliau mengatakan sesungguhnya di antara kaum manusia ini ada orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka khair, sebagai kunci khair, kebaikan. Wa maghaliqil syarr, dan penutup atau gembok bagi kejelekan. Tetapi ada manusia yang dijadikan oleh Allah itu sebagai kunci keburukan dan penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadayhi, maka beruntunglah bagi orang yang dijadikan sebagai kunci kebaikan. Wa wailun, dan celakalah liman ja'alallahu mafatihal syarr ala yadayhi, yang celakalah orang yang dijadikan Allah sebagai kunci keburukan di tangannya. Nah, insyaallah Bapak Ibu ini adalah kunci kebaikan. Amin. Kenapa? Karena dengan kita misalnya mendirikan masjid itu kunci. Dan orang yang mendirikan masjid kemudian memberikan fasilitas
untuk disebarkannya ilmu amal ma'ruf nahi munkar, pasti dia adalah pembuka kunci kebaikan. Dan amal soleh bagi yang membuka kunci kebaikan itu tidak hanya dia akan selama dia hidup. Karena di dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, bagi siapa yang menyeru kepada kebaikan ini dan kemudian orang itu yang diseru itu mengikutinya, maka bagi dia adalah pahala orang yang mengikutinya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, ini paling enak itu adalah, yang paling jelas itu adalah mengajari anak ngaji. Itu paling enak. Kenapa? Karena selama dia membaca, maka yang ngajari itu dapat pahalanya sampai dia mati. Sampai dia mati. Paling enak satu mengajari ngaji. Yang kedua adalah mengamalkan jariah untuk masjid atau apa. Selama masjid itu digunakan untuk kebaikan, ada orang sholat, maka kita dapat pahala sampai kita mati. Enak. Sampai masjidnya tidak Sampai nggak bersih, iya. Sampai masjid tidak bersih. Kalau masjidnya udah, tapi bukan salah dia, bukan salah dia, salah orang yang apa menjalankan masjid itu. Tapi dia akan terus menerus menjalankan. Salah takmirnya. Kalau takmirnya di sini siapa? Silahkan namanya langsung. Kata lagi kan, itu rasisme ya. Nah, apa tadi? Takmir gara-gara takmir itu. Kacau generasi. Ya kayak begitulah pokoknya ya. Dan orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar itu disebut di dalam Al-Quran sebagai orang terbaik. Orang yang terbaik. Kenapa? Karena misalnya di dalam apa? Ini ayat yang sangat terkenal Al-Quran. Misalnya adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian, dhamir pertama yang dituju adalah para sahabat. Maka para sahabat itu adalah khairu ummat ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan di manusia. Lalu apa sifat para sahabat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka sifat para sahabat yang disebutkan di sini adalah amar ma'ruf dan nahi munkar dan beriman kepada Allah SWT. Maka umat setelahnya itu akan bisa mengikuti, menjadi khairul umat yang baik kalau mengikuti mereka, yaitu memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan ini perintah, amar ma'ruf nahi munkar itu perintah. Misalnya dalam ayat lain, dalam Ali Imran yang juga terkenal itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Maka orang yang punya sifat amal ma'ruf nahi munkar itu adalah orang yang terbaik dan orang yang muflih. Orang yang muflih itu beruntung. Orang yang panggil itu udah canggih sekali. Munawir itu kamus itu hafal ya. Ini perintah, maka harus ada orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, kenapa? Kalau tidak, seperti kata Umar bin Abdul Aziz itu, kalau tidak, maka Allah SWT akan menurunkan apa? Hukumannya macam-macam. Kalau sudah maksiat, misalnya dalam sebuah hadis yang sahih, kalau sudah maksiat itu dhaharat, zina itu dhaharat, muncul terang-terangan, maka Allah akan menimpakan penyakit. Allah akan menimpakan penyakit. Kalau sudah saya lupa. Kalau sudah orang kaya-kayanya lupa untuk bersedekah, maka Allah akan menurunkan kekeringan dan seterusnya. Dan mungkin karena kalau kita di Indonesia itu korupsi sudah sangat merajalela, sehingga krisis moneter selalu terjadi. Krisis moneter. Ada kaitan antara kerakusan dalam ekonomi, ada kaitan antara kerakusan manusia dengan krisis moneter.
krisis ekonomi. Biasanya kalau sudah manusia rakus itu terjadi krisis ekonomi. Contoh kemarin yang krisis finansial itu karena kerakusan manusia di Amerika itu, sehingga semuanya kena ekonomi. Ini kan tidak ada yang amal ma'ruf nahi mungkar di sana itu. Jangan rakus-rakus kalau misalnya cari profit, cari ini, jangan rakus-rakus. Kalau udah rakus malah terjadi seperti itu. Ada suatu yang menarik. Ada sebuah hadis yang ini sahih juga. Saya mencari, nah ini kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang sangat terkenal. Idza ra'aita al-qari mahabbatan fi jirani mahmudan 'inda ikhwani fa'lam annahu mudahin. Kalau kamu melihat ini bahayanya orang yang punya ilmu kayak Mas Hamim. Ini langsung namanya ya bahaya. Tadi nggak menyebut namanya, rasis lagi. Kalau Ustaz yang bilang udah diam aja. Nih, makanya kadang enak enggak jadi kayak Mas Hamim itu lebih enak. Tapi ada kena yang lain tapi Diteruskan hadisnya gimana tadi? bukan hadis ini riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Idza ra'aita al-qari' mahabbatan fi jirani. Apabila engkau melihat orang yang pandai di dalam Al-Qur'an itu, dia itu sangat dicintai oleh tetangganya. Seluruh tetangganya cinta kepadanya. Mahmudan 'inda ikhwani, dan dia dipuji-puji oleh semua teman-temannya. Fa'lam, kata beliau, fa'lam annahu mudahin. Ketahuilah bahwa orang itu adalah mudahin. Orang itu ada, nanti diancam orang yang mudahin di dalam riwayat Nabi. Orang yang terlalu bertoleransi. Karena kalau orang amal ma'ruf nahi mungkar pasti ada yang benci. Enggak semua temannya, enggak semua jirohnya itu akan suka. Tapi kalau sudah semua temannya memuji, kemudian semua tetangganya sangat cinta kepada dia, berarti dia tidak pernah amal ma'ruf nahi mungkar. Cirinya. Jadi desa. Karena manusia, karena tadi itu, karena sifat nafsu manusia, nafsu manusia itu satu, nggak suka dilarang. Kedua, kalau dikasih tahu kepada kebaikan pasti nggak mau. Kenapa? Karena tadi nafsu itu cenderung kepada sesuatu yang tidak diingin, kalau yang diperintah itu pasti nafsu tidak suka. Kalau dilarang pasti nafsu suka. Karena itu, sehingga sifat dasar manusia adalah tidak suka untuk dikasih tahu kebaikan dan dicegah kepada keburukan. Sehingga kalau ada orang yang seperti itu, pasti ada yang tidak suka. Kalau orang suka kepada orang seperti itu, maka itulah orang yang hanif. Maka ciri orang yang hanif adalah orang yang suka dinasihati. Kalau orang tidak suka dinasihati, maka itu bukan ciri orang hanif, bukan ciri orang yang lurus. Ya, para ulama itu kalau nggak ada yang menasihati, maka minta dinasihati. Beda kalau kita. Pokoknya semuanya berbeda gitu. Kita itu sudah bikin madhab sendiri dari mereka itu. Kalau mereka itu mencari orang, dan ini perkataan ini luar biasa, karena itu menunjukkan bahwa mereka itu menegakkan kebenaran benar-benar meskipun orang tidak suka pada mereka. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi, hadisnya sahih riwayat Bukhari, dikutip oleh Al-Imam As-Samarqandi. Kata Rasulullah dari Nu'man bin Bashir, ini terkenal hadisnya. Ini selalu hadis yang dibacakan oleh para kiai kita kalau menyuruh orang amal ma'ruf nahi munkar. Bila mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Matsalul mudhinu fi huquqillahi ta'ala wal waqi' fiha
wal qa'im 'alaiha kamathali thalathatin rijalin. Orang yang mudahin, orang yang itu di dalam kebenaran Allah, orang yang suka berpaling kepada Allah, dan orang yang menegakkan kebenaran itu seperti 3 orang. Cirinya itu kanu fis safinah, dan mereka bertiga itu naik kapal sama-sama, kata Rasulullah. Fa iktasamu manaziluhum wa sara li ahadihim a'laha wa li ahadin awsataha wa li ahadin asfaliha. Maka mereka itu tempatnya macam-macam. 3 orang itu naik kapal sama-sama, ada yang mudahin, ada orang yang suka bertoleransi, tetapi ada yang qaim, ada orang yang menegakkan kebenaran itu, yang suka menasihati. Itu seperti 3 orang naik kapal bersama-sama, tempatnya tinggalnya berbeda-beda. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Fabainama hum kadzalik id akhadha ahaduhum al-qudum faqalu lahu ma turid. Qal akhriqu makani kharqan fayakunu al-ma'u aqrabu ilayya wa yakunu fiha mikhlati wa mihraqi ma'i. Lalu ini butuh air, ada orang yang butuh air, lalu dia ada yang mengambil kampak, ada yang mengambil kampak. Kemudian ada yang nanya, ngapain kamu ngambil kampak ini? Dia bilang, aku mau ngambil air. Dengan cara apa? Aku mau melubangi kapal ini supaya aku bisa mengambil air, sehingga aku nggak ganggu yang lain dengan melubangi ini. Kalau mudahin, orang yang suka toleransi luar biasa, dia akan mengatakan di sini, biarkan saja, itu hak mereka, hak dia. Biarkan saja, itu hak dia. Dia mau mengambil air itu, mau melubangi, kan dia ada tempatnya masing-masing. Kita kan punya tempat masing-masing. Jadi kalau dia melubangi tempatnya, ya terserah. Apalagi yang di bawah terserah. Tetapi orang yang yang menegakkan kebenaran itu selalu mencegahnya. Utrukuhu bi kharqin fi haqqi. Ini yang biarkanlah, itu hak dia untuk melubangi kapal itu. Tapi ya orang waqala ba'dhum, dan yang lain berkata la tad'uhu bi yakhruquhu. Maka jangan kau biarkan dia melubangi kapal ini. Kenapa? Kalau kapal ini dilubangi, maka kapal ini tenggelam semuanya, hancur semuanya. Maka jangan kau biarkan, meskipun dia di bawah, itu haknya dia di tempat dia. Jangan kau biarkan dia melubangi tempat. Ini apa namanya? Tetapi dalam amal ma'ruf nahi mungkar itu ada syarat-syaratnya. Enggak semua orang bisa melakukan ini. Ada semua kewajiban, tapi tidak semua orang harus melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dalam semua bidang hal. Karena ada syaratnya. Ini Imam Samarqandi menulis sama persis dengan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Syaratnya adalah ilm, kalau diringkas, berilmu. Jangan mengamal ma'rufi sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Kacau kalau kita tidak punya ilmunya, maka amal ma'ruf nahi mungkar itu kan kita ingin maslahahnya lebih besar daripada mudaratnya. Karena kalau amal ma'ruf nahi mungkar itu harus, ini kaidah fikih lagi, harus menghasilkan 2 hal. Kalau 2 hal ini tidak ada hasilnya, yang terutama yang nahi mungkar, maka tidak boleh dilakukan nahi mungkar. Yang pertama, orang yang melakukan nahi mungkar itu, dia harus tahu bahwa yang nahi mungkar yang dia lakukan harus menghasilkan 2 hal. Kalau 2 hal ini tidak ada, maka tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah mungkar atau kejahatan atau keburukan yang ada itu berkurang atau hilang 100%, baru boleh dilakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melakukan nahi mungkar tetapi yang terjadi adalah kemungkaran itu bertambah, nggak boleh dilakukan. Tetapi kalau kita yakin bahwa kalau kita melakukan kemungkaran, melarang kemungkaran itu, maka kemungkarannya dari 100% menjadi 90%, boleh dilakukan. Atau dia menjadi 0, itu lebih bagus.
Maka amal ma'ruf nahi mungkar itu berjenjang-jenjang. Berjenjang-jenjang. Ada yang bisa menghilangkan 100%, ada yang bisa mengurangi 90%. Tetapi ada kadang kita mencegah kepada kemungkaran, kemungkarannya dulu cuma 20%, maka yang terjadi adalah bertambah 100%. Ini dilarang. Banyak. Kayak begitu tuh banyak. Sehingga kata para ulama, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus cerdas, harus tahu mad'unya, harus tahu apa yang diamal ma'ruf nahi mungkar. Enggak sembarangan. Ada enggak boleh judi, tapi kita bukan apa namanya? Bukan bosnya, bukan bapaknya, bukan polisi, bukan apa-apa. Ada orang berjudi, bawa sapu dipukuli tangannya. Itu menimbulkan apa? Mungkar lebih besar pasti. Kenapa? Karena orang itu siapa lu gitu kan? Misalnya, siapa lu? Dia akan malah di kita bawa sapu, dia bawa parang. Mungkarnya apa? Nanti akan timbul kemungkaran lebih besar. Karena itu ilmui tentang apa? Amal ma'ruf nahi mungkar itu menjadi kewajiban. Yang kedua adalah rafiq, kasih sayang. Yang terakhir adalah kesabaran. Ilmu itu sebelum melakukan amal ma'ruf. Kasih sayang itu menyertai amal ma'ruf nahi mungkar. Dan kesabaran itu ada di akhir dari amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi sebelum amal ma'ruf nahi mungkar harus punya ilmu. Pada saat melakukan amal ma'ruf nahi mungkar harus disertai dengan kasih sayang sepanjang amal ma'ruf nahi mungkar itu. Setelah melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, setelahnya adalah sabar. Karena pasti ada efeknya dari amal ma'ruf nahi mungkar. Itu prinsip yang harus kita miliki. Di awal berilmu-ilmui dulu, di tengah harus kasih sayang, gak boleh keras, gak boleh ini, harus tahu ininya apa namanya? Sadis. Gak boleh sadis gitu. Di akhir sabar, karena pasti ada efeknya amal ma'ruf nahi mungkar itu. Ada efeknya. Kemudian membeda-bedakan orang ketika amal ma'ruf nahi mungkar. Caranya kita berbeda-beda. Kalau orang ini prinsip ini bilang Rasulullah, kalau orangnya itu memang melakukan kemungkaran itu karena tidak tahu, maka tidak boleh dengan cara yang keras, tapi harus cara yang paling halus yang bisa dilakukan. Contoh adalah, misalnya ada seorang badui yang masuk masjid Rasulullah kemudian kencing. Ini kemungkaran. Ini para sahabat itu keras. Itu ada yang mau menggaleh ini segala macam itu. Umar itu udah mau berdiri, udah mukul orang itu. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Jangan dulu. Ada waktunya. Pertama ada waktunya. Amal ma'ruf nahi mungkar itu enggak langsung. Kenapa? Karena Nabi tahu kalau ini dicegah, dia kencingnya kemudian dicegah, maka yang terjadi adalah kencingnya kemana-mana. Belum selesai. Belum selesai dia kencing, jadi kencingnya kemana-mana. Sehingga kemungkaran dia lebar dari 1 meter menjadi 20 meter. Ada waktunya. Enggak sembarangan. Yang kedua adalah Nabi tahu ini orang apa? Dia melakukan itu karena nggak tahu. Sehingga setelah itu biarkan dulu selesai hajatnya, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah senyum, nggak dimarahin dia, tetapi dikasih tahu dengan cara yang halus. Ini masjid tempat untuk sholat, bukan untuk kencing. Oh begitu. Nah, orang nggak tahu. Oh begitu, beda. Kemudian dia mendoakan Rasulullah, ya Allah, rahmatilah Muhammad dan rahmatilah aku, jangan kamu beri rahmat kepada yang lain. Ekstrim benar. Kemudian Rasulullah senyum lagi, bahwa rahmat Allah itu meliputi segalanya. Oh ya udah kalau gitu. Contohnya ini apa namanya? Ini adalah hadis ini banyak sekali apa hikmah di dalam hukum. Kencingnya nggak usir. Ini apa dibedakan orangnya. Kalau orang nggak tahu sama sekali, maka harus cara yang paling halus, berbeda dengan orang yang sudah tahu. Kalau kita kebalikan.
Kalau ada tahu ini orang ini tahu, anak kita ini udah tahu, udah dikasih tahu berkali-kali ini sholat tuh wajib, nggak sholat. Nah ini agak sedikit tegas, harus agak sedikit tegas pada orang yang seperti itu. Ini kalau kita kebalikan, kalau ada orang nggak bodoh, cenderungnya kita ingin aniaya dia. Orang yang ini loh, kok boleh kamu ini bego kayak gini. Kita begitu. Tapi kalau ada orang alim kita nggak berani. Oh iya, nggak apa-apa gini. Udah ini kebalikan sebenarnya. Ini seperti Rasulullah SAW. Kalau yang salah Aisyah, Rasulullah tegas sekali. Kenapa? Karena Aisyah itu adalah dianggap alim, alimah ini orang yang mumpuni sekali. Tetap melakukan kesalahan, karena kalau orang alim melakukan kesalahan efeknya lebih besar daripada orang nggak tahu, orang yang tapi melakukan kesalahan. Jadi itu beberapa prinsip dasar kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita buka forum ini tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti saya rangkum yang sudah disampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan nih. Oh, dari ibu-ibu ada kan? Ini wakil FPI ini. Silakan ibu. Iya, Dan terus terang ini dasar-dasar ini, prinsip-prinsip ini sebenarnya tidak tersembunyi di dalam kitab-kitab para ulama. Tidak tersembunyi. Dasar-dasar yang saya sampaikan itu ada di semua kitab para ulama dan tidak tersembunyi. Yang tersembunyi adalah satu, kita tidak mau membacanya. Yang kedua, kalau kita membacanya nggak ngerti. Yang ketiga, membacanya nggak paham. Yang keempat, memang kita nggak mau. Ini tidak tersembunyi dalam kitab-kitab para ulama. Itu ada di semua kitab. Ini sama Al-Imam Samarqandi menulis seperti itu, sama persis dengan para imam-imam yang lain. Nggak ada perbedaan antara. Mungkin ini udah pernah aku tanya, tapi minta kejelasan lagi. Tadi hadisnya sahih, terus diriwayatkan Imam Bukhari tentang 3 orang, seperti perumpamaan 3 orang yang di dalam kapal. Dan juga ada beberapa hadis yang lain juga yang ceritanya tentang kapal dan laut. Yang saya mau tahu, apakah Rasulullah itu pernah di laut, menuju laut, dekat laut dan sebagainya gitu. Ya, saya ingin tahu gitu, apakah itu pernah ada, atau dia kalau dia sahih dan Rasulullah belum pernah dekat laut, naik kapal dan sebagainya, kan bagaimana riwayat hadis itu jadi sahih? Karena dia menceritakan sesuatu perumpamaan yang biasa tidak pernah di dalamnya. Kamera itu tadi salah arahnya. Diulang lagi. Terpaksa diulang lagi. Wah, ini amal ma'ruf nahi mungkar. Raja mudaratnya apa tuh? Baca manfaatnya. Oke, pertanyaannya adalah apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berlayar? Sepengetahuan saya, ini saya mohon kalau saya salah diingatkan, Rasulullah tidak pernah berlayar. Dalam artian berlayar di laut. Kemudian yang dilakukan Rasulullah SAW ketika ke Syam, kemana-mana adalah dengan darat. Tetapi perlu diingat bahwa coba dicek di peta, Mekah Madinah itu tidak terlalu jauh dari laut. Dan tentang sesuatu yang kita tidak pernah melakukan itu bukan berarti bahwa tidak kita sampaikan atau kita tidak mengetahui tentang itu. Contoh, kita tidak tahu tentang bulan, tidak pernah saya ke bulan, atau saya tidak pernah tahu, nggak pernah ke matahari. Tetapi ada orang yang bisa menjelaskan tentang bulan dan bintang
itu rinci sekali. Dan mungkin sama dengan orang yang pernah ke bulan. Bahkan mungkin lebih pintar dia, karena dia pakai alat apa, teropong, pakai ini. Dia nggak pernah ke bulan, tapi dia tahu bulan itu punya lubang kawah, punya jerawat dan segala macam. Tidak tentu begitu. Misalnya para ulama juga tidak pernah, para ulama tidak pernah ke surga. Kita nggak pernah ke neraka, tidak pernah ke surga. Tapi para ulama bisa menjelaskan rinci bagaimana sifat-sifat surga dan sifat-sifat neraka. Apa kita harus ke neraka dan surga dulu sebelum menjelaskan atau menjelaskan sifat-sifat? Enggak harus. Ya tetap sahih, kita katakan sahih matanya. Rasulullah punya pengetahuan seperti itu. Jangankan begitu, Rasulullah SAW itu punya pengetahuan tentang laut yang tidak pernah tidak pernah bertemu itu nggak ada orang Arab pada saat itu, orang di dunia yang tahu tentang itu. Tetapi Rasul tahu itu. Ya memang karena diwahyukan kepada wahyu. Karena itu adalah wahyu. Kalau Rasulullah SAW itu wahyu. Enggak, kalau yang menurut saya kalau yang berurusan dengan wahyu itu lain cerita. Ya ini wahyu. Nah sekarang kan ini kan hadis, berarti dia mengatakan sesuatu yang bukan wahyu kan? Tapi dia mengatakan sesuatu yang istilah ini perumpamaan yang diceritakan. Jadi kalau Anda begini, perumpamanya seperti orang dalam kapal. Oke, saya cerita jangan begitu. Kalau begitu berarti sama kayak sungai yang ada di Lamongan. Orang nggak percaya yang saya bilang. Kayak itu nggak percaya kan? Itu maksud saya, bukan. Kalau yang wahyu saya terima, tapi kalau yang hadis, kenapa saya nanya begini adalah tujuannya apa dasarnya si ulama yang mengatakan riwayat ini hadis ini sahih, sementara ini cuman logika saya aja, nggak ada hubungan lain. Sementara Rasulullah tidak pernah ke laut, dekat laut, di dalam kapal, dekat kapal dan sebagainya gitu. Pada waktu itu itu mungkin juga ada kapal. Ini prinsip bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu. Di prinsip. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa-apa yang dikeluar oleh mulut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berasal dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau sudah perkataan Rasulullah, apalagi Rasulullah kayak ini kan berarti memberikan perumpamaan kepada para sahabat. Itu wahyu. Rasulullah SAW mengatakan utitu alkitab wa mithlahu ma'ah. Kata Rasulullah, aku itu diberikan kitab dan yang semisal dengan kitab. Apa itu? Al-hadis, yaitu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Itu adalah wahyu. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah, apalagi kalau sudah memberikan nasihat, kemudian Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seperti ini jelas wahyu. Ini jelas wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Itu prinsip. Maksud saya itu prinsip ke situ. Maksud saya itu ke sini. Kalau umpamanya kita langsung ngejudge yang dibilang Rasulullah itu adalah wahyu semua, ya udah nggak perlu ada ahli hadis. Oh bukan begitu Bang nih. Bentar. Ya, larinya itu kenapa? Okay. Bagaimana orang menentukan oh ini hadis. Kalau saya bilang, wah ini nggak sahih gitu. Yang pertama adalah kesahihan hadis itu tidak ditentukan standar pertama dari matan. Karena kalau kesahihan hadis ditentukan dengan matan, ini masuk akal atau tidak masuk akal, maka akal mana yang akan kita turuti? Menurut Bang Nil, nggak masuk akal. Rasulullah tahu apa? Laut. Menurut saya masuk akal. Karena ada yang ceritakan, bisa ceritakan Rasul para sahabat mungkin yang berlayar seperti Tamim Ad-Dari itu berlayar, kemudian datang kepada Rasulullah menceritakan, Rasulullah saya berlayar ke pulau ini, saya menemukan ini dan itu. Kemudian para sahabat yang berlayar, hadis yang sangat terkenal untuk mengatakan bahwa air laut itu adalah suci.
ya Rasulullah inna kunna nahmilu al-bahra, ya Allah, ya Rasulullah aku berlayar pada al-bahr, kemudian aku membawa nahmilu qala alma, air yang sedikit, apakah aku atawadda, apakah aku boleh berwudu dengan air laut. Nah itu diceritakan, masuk akal. Kesahihan hadis itu tidak ditentukan pertama kali oleh matan, tetapi kesahihan hadis oleh para ulama ahli hadis adalah dari segi periwayatannya, sanadnya, dari rawi-rawinya, apakah sanadnya bersambung atau tidak, apakah setiap rawi di sanad itu adalah orang yang dhabit, hafalannya bagus atau tidak, atau orang yang istilah dalam hadis yang soleh, yang yang memang terpercaya atau tidak. Baru setelah itu matannya. Dan biasanya adalah kalau sudah dhaif, biasanya matanya aneh. Gitu Bang. Jadi sahihan hadis itu tidak dilihat matanya pertama kali, tetapi dilihat dari segi periwayatannya, dari segi isnadnya, ada sanadnya atau tidak. Karena itu kalau dalam para ulama itu, kalau ada orang mengatakan hadis, maka yang ditanyakan bukan matanya, bukan dicek matanya, tapi mengatakan sammu rijalikum, ayo sebutkan rijalnya, sebutkan orang-orang yang meriwayatkan ini, sammu rijalikum. Jadi setiap orang yang ngomong hadis itu sammu rijalikum, selalu melihat itu, sebutkan rijalnya, sebutkan rijalnya. Kalau dia tidak bisa menyebutkan rijalnya, maka hadis itu la aslalahu, tidak ada asal usul. Kayak gitu. Kalau disebutkan rijalnya, maka dicek rijalnya. Orang-orang yang merawikan itu dicek sama mereka. Ini penting karena begini. Orang yang tahu dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul pernah mengatakan ini, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibaini, kata Rasulullah. Barang siapa yang ngomong sebuah hadis yang hadis itu adalah dariku, tapi dia tahu itu adalah bohong, maka dia adalah salah satu dari dua pembohong. Hadis ini para ulama mengatakan orang pembohong itu adalah satu yang meriwayatkan hadis yang bukan dari Rasulullah, dan orang yang tahu hadis itu dhaif atau hadis itu maudhu dan dia diam, maka dia terancam, dia adalah pembohong. Jadi nggak enaknya jadi orang yang tahu hadis itu palsu, dhaif atau tidak, itu begitu. Kalau dia diam, dia termasuk adalah pembohong. Diam saja itu pembohong, kata para ulama. Itu disebutkan dalam Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Dhaifah. Jadi diam saja itu bohong. Dan ada yang lebih parah lagi, kata para ulama ini. Ini tidak tersembunyi dalam kitab-kitab hadis. Orang yang tidak mengecek sebuah riwayat sampai riwayat itu palsu, maka cukup dia dikatakan pembohong. Jadi orang, kata Rasulullah SAW, cukuplah almar'u, seorang laki-laki, seorang itu dikatakan pembohong apabila dia ngomong apa aja yang dia pernah dengar tapi tidak pernah mengeceknya. Maka orang yang ngomong tapi tidak ngecek kepada periwayatan hadis apa ini hadis Rasulullah SAW, maka dia cukup bisa dikatakan dia pembohong. Ini repot. Ini sangat repot memang. Ini sangat repot. Kalau memang dia tidak mampu sama sekali dan tidak tahu sama sekali, maafu, kata para ulama, diampuni. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk mengecek, apalagi dia sampai tahu, tapi dia tetap meriwayatkan hadis itu, wah ini parah. Atau diam saja, itu sudah punya potensi untuk terkena itu. Tentang periwayatan. Apalagi ilmu hadis itu adalah ilmu yang paling rumit sedunia. Bukan ilmu apa? Ilmu fikih itu banyak memang. Ilmu fikih itu banyak dan luas, dan kehidupan manusia itu
berjalan dengan cepat sehingga agak susah juga. Tetapi ada yang lebih rumit dari itu adalah ilmu hadis. Sehingga sepengetahuan saya jurusan hadis itu adalah jurusan yang paling tidak laku. Jurusan yang paling tidak laku. Karena rumitnya jurusan hadis itu, karena rumitnya dan tidak paling banyak tidak laku. Karena orang nggak suka sebenarnya ilmu hadis itu. Padahal ahlu hadis itu dipuji oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Bukan ahli fikih yang dipuji, tapi para ahlu hadis yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan para ulama besar itu semuanya ahli hadis. Ulama besar itu semua ahli hadis. Imam Syafi'i itu punya Musnad Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, semua imam itu dia pokok utama keilmuannya adalah ilmu hadis. Kemudian baru ke ilmu fikih. Sedangkan setelahnya itu agak berubah. Kebanyakan adalah ilmu berasal dari ilmu fikih. Kebanyakan dari ilmu fikih. Sehingga kalau imam al-hadis biasanya dia lebih sedikit membuat kesalahan di dalam kitab-kitabnya ketimbang ulama yang bukan ahli hadis. Ulama hadis. Contoh adalah Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali itu dulunya bukan ahli hadis, sehingga kita bisa tahu kalau kitab itu ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah sebelum beliau menekuni ilmu hadis, itu banyak sekali riwayat yang dhaif atau palsu. Cirinya. Tapi setelah itu, karena Imam Ghazali rahimahullah itu sangat cerdas, kata para ulama, Imam Ghazali itu kalau belajar sesuatu itu seakan-akan semalam aja itu dia udah master. Semalam. Saking apa? Cerdasnya Imam Ghazali itu. Itu kalau dia mau belajar, itu semalam aja ilmu hadis itu nangkep semua Ghazali. Sehingga para ulama itu tidak juga bersih dari kesalahan di dalam kitab-kitabnya. Nah, yang menasihati siapa? Imam lainnya seperti Al-Imam Iraqi ketika mentakhrij hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab Al-Imam Ghazali sebelum Imam Ghazali belajar ilmu hadis. Dan Imam Ghazali itu imam yang paling termasuk imam paling jujur ketika beliau mengatakan bid'ati fi ilmi hadis musjatun, kata beliau. Ini hikmah kita bahwa para imam itu sangat rendah hati dan sangat mengakui. Beliau mengatakan bid'ati fi ilmi hadis musjatun. Sesungguhnya perbendaharaanku di dalam ilmu hadis itu sedikit. Ini sekelas Imam Ghazali itu mengakui bahwa perbendaharaannya di dalam ilmu hadis itu sedikit. Sehingga Al-Imam Iraqi itu menulis satu kitab tentang takhrij dari kitab-kitab Imam Ghazali rahimahullah. Jadi kalau kita belajar khasanah keilmuan itu para ulama itu luar biasa. Banyak hikmah yang kita bisa ambil dari perilaku mereka, banyak ilmu yang kita bisa ambil. Tapi sayangnya memang kita butuh ilmu, butuh waktu, butuh ilmu, butuh waktu dan butuh ketekunan. Butuh ketekunan untuk itu. Makanya paling asik itu kalau misalnya punya kita menganggap membaca kitab para ulama itu sebagai hiburan. Nah, itu asik gitu. Benar-benar membaca para ulama itu seperti hiburan saja, kita seperti rekreasi. Karena emang begitu, karena nikmat membaca kitab-kitab mereka itu nikmat sekali. Tapi memang ya gitu, kita kemampuan kita terbatas. Syarat ada napu ini. Itu akan muncul pasir. Itu. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Tentang batas-batas aman. Jadi ini contoh ceritanya begini. Jadi saya sering menemukan gitu, saudara kita sama muslim yang saya yakin tahu hukumnya gitu. Tapi misalnya karena hidup di kos gitu, nggak bersama keluarga itu misalnya memasukkan yang bukan mahramnya. Ya segala hal bisa terjadi ya, tapi maksud saya
yang ingin saya tanyakan adalah batas-batasnya gitu. Jadi apakah kita boleh menegur saudara kita itu hanya kalau terjadi sesuatu, katakanlah misalnya hansip itu hanya boleh masuk kalau sudah terjadi sesuatu, atau menunggu selesai hajatnya seperti ada orang baru itu, selesai hajatnya baru boleh digerebek, atau FPI sebelum selesai Ada anggota itu tentang teknisnya tentang sebatas apa yang boleh kita lakukan, itu satu. Kemudian yang kedua adalah sampai batas apa yang boleh kita lakukan dalam konteks hubungan kita sama dia. Apakah kita boleh berbuat yang maksimal hanya kalau kita bapaknya, hanya kalau kita polisi seperti tadi kita tambahkan itu, atau kalau kita hanya teman ya, atau hanya saudara tapi saudara jauh, sampai batas apa? Atau sesama sebenarnya. Ini ada beberapa prinsip. Pertama adalah tadi belum selesai tentang amal ma'ruf nahi mungkar itu berjenjang-jenjang sesuai dengan kemampuan. Berjenjang-jenjang seperti dalam hadis sahih yang sudah kita kenal, idza ra'a minkum mungkar falyughayyir biyadihi fa illam yastati' bilisan fa illam yastati' terus. Artinya amal ma'ruf itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan dan kedudukan kita. Yang kedua adalah prinsip amal ma'ruf nahi mungkar itu seperti dokter, yaitu preventif didahulukan daripada kuratif. Seperti dokter. Jadi preventif didahulukan daripada kuratif. Nah, sekarang kalau misalnya spesifik itu prinsip. Jadi misalnya kalau ada orang kita lihat di kamar berdua ngapain gitu ya, kita bukan apa-apanya. Kalau kita orang tuanya, di rumah orang tuanya, nah orang tua punya kekuasaan terhadap anaknya. Rumahnya rumah orang tua, kemudian itu adalah anaknya. Dia itu paling tinggi kedudukannya di situ. Maka dia boleh gedor pintunya, boleh boleh macam-macam. Boleh gedor pintunya, boleh teriak gitu kan. Kemudian mengusir, misalnya itu boleh. Motong pintu. Hah? Dipotong pintu. Potong pintunya. Orang tua. Itu jangan berani sendiri nanti. Jangan nanti kalau orang tua melihat gitu, udah biarin dulu dah, biar enak dulu nanti kalau selesai aja gitu. Jangan orang tua. Karena orang tua punya kewajiban untuk preventif dan dia punya kekuasaan di situ. Tetapi kalau sekarang misalnya kita satu rumah, ya ini agak rumit ini, agak implikasinya. Kita bukan apa-apanya, maka kita lihat manfaat dan masalahnya. Kalau misalnya dia memasukkan mahramnya di ruang tamu bertiga berempat, tidak masalah. Bertiga berempat, kemudian berduaan di kamar, gitu ya. Nah kita lihat psikologisnya dia, kita lihat apakah ada cara yang mungkin lebih bagus. Karena nanti kalau takutnya adalah kita pada saat dia berduaan di kamar kita nggak boleh kamu gini. Nah itu implikasinya menjadi panjang. Maka yang tadi belajar ilmu hadis. Kita yang salah sangka. Kita yang ketiga jadi setan. Nah, kita lihat itu psikologisnya dia. Kalau ada cara yang lebih bagus, misalnya nanti kalau langsung nanti tersinggung ya nanti setelah itu seperti begitu. Insyaallah itu. Jadi nggak ada batasan amal ma'ruf nahi mungkar. Batasannya adalah kemampuan kita, keilmuan kita, yang itu membatasi kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Yang penting adalah kita tahu prinsip-prinsipnya itu. Jangan nanti ibumu nggak boleh begini, nanti lari dia cari rumah lain lebih parah nanti. Cari rumah lain, cari apa namanya? Menghindari kita jadi yang toleran itu saja. Enggak toleran, tapi kita terus menasihati. Satu lagi prinsip yang penting. Saya lupa ini kita lupakan. Kita sebenarnya kadang bukan lupakan, tapi kita tidak tahu bedanya. Beda antara membenci orangnya dengan membenci perbuatannya. Kita itu gak boleh benci kepada orang, apapun bentuk orangnya, bagaimanapun dia, gak boleh benci. Kewajiban kita adalah sayang sama manusia.
rahmat, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Tetapi bukan berarti kita mencintai amal perbuatan. Kita itu diwajibkan benci kepada amal yang jelek. Pada amal yang jelek. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu, kita tetap sayang pada orangnya, tetapi kita benci kepada bukan orangnya, tetapi adalah perbuatannya itu. Sehingga berbeda kalau misalnya kita benci kepada orangnya dengan benci kepada amalnya itu. Ini rinciannya banyak, tetapi ini prinsip dasar yang harus kita kita penuhi. Sedangkan kita itu kebalikannya. Kita kadang benci kepada orangnya, tetapi senang pada amalnya, amal perbuatannya. Ini harus benar-benar kita bedakan. Sehingga kalau para ulama itu misalnya di bukunya itu selalu menulis tentang perbuatannya. Yang dikritik itu adalah perbuatannya. Jadi kita jangan wah ini anu banget ini, masa meneraka-nerakakan orang. Enggak pernah. Yang masuk neraka adalah amalnya itu sebenarnya. Yang dibenci itu adalah amalnya itu, bukan orangnya. Ini salah paham kita sering. Kalau kita sudah katakan perbuatan itu adalah neraka, itu pasti bahasanya. Bukan begitu. Itu adalah amalnya, bukan orangnya. Orangnya itu nanti dulu, panjang ceritanya kalau orangnya itu. Panjang ceritanya. Ini ada lagi satu soal hadis yang dhaif tadi, menyarankan kebaikan tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Ya. Apakah itu tidak bisa dijalankan sama sekali atau bagaimana, seperti hanya orang tua memberitahukan anaknya kamu harus sembahyang, padahal dia sendiri tidak sembahyang. Kamu harus puasa, dia sendiri tidak puasa. Apa itu nanti tidak bisa mendidik menjadikan orang tuanya nanti merasa malu kalau orang anaknya sudah sembahyang dan ini puasa, dia sendiri yang menyarankan tidak puasa, tidak sholat, akhirnya merasa malu, akhirnya terus dia mengerjakan sendiri. Apa bisa tidak pakai begitu? Terima kasih. Yang pertama adalah kedudukan hadis ini dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Jadi dia lemah sama sekali. Tapi apakah tidak bisa diamalkan sama sekali? Tidak bisa. Jadi tidak semua, gini loh, berbeda antara menjelaskan kedudukan hadis itu, berbeda dengan untuk kemudian mengatakan bolehkah mengamalkan hadis itu atau tidak. Itu berbeda, harus kita bedakan. Kita itu kadang suka nyampur-nyampur hal yang berbeda, kita anggap jadi satu, enggak sama. Even misalnya adalah hadis yang tidak ada asal usulnya. Contoh adalah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Hadis ini enggak ada asal usulnya. Artinya? Barang siapa yang tahu dirinya maka tahu Tuhannya. Ini hadis masyhur. Saya datang hari Rabu udah tahu artinya. Ini riwayat yang sangat terkenal. Ini sangat terkenal riwayat ini. Tetapi ini la aslalahu, tidak ada dasarnya hadis. Hadis la aslalahu itu lebih jelek daripada hadis palsu. Kalau hadis palsu itu bisa dicek. Kalau ini nggak bisa dicek. Tiba-tiba muncul aja, makluk aja, nggak ada sanadnya, nggak ada di dalam kitab-kitab hadis, ini nggak bisa diapa-apain, para ulama nggak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya la aslalahu. Tetapi apakah isinya tidak bisa digunakan? Bisa. Itu bisa digunakan untuk nasihat. Itu bisa digunakan untuk nasihat. Asal satu hadis dhaif itu dikatakan dhaifnya, ini wajib. Jadi boleh ngomong
membacakan atau menghafalkan hadis dhaif tapi dijelaskan hadisnya. Hadis ini dhaif, hadis ini maudhu, hadis ini la asla lahu, harus satu. Yang kedua, tidak boleh digunakan hadis dhaif itu dalam masalah akidah. Itu tertutup. Dia di dalam masalah akidah tertutup, plek. Enggak, itu nggak bisa masalah akidah. Yang kedua, tidak boleh digunakan dasar istimbat, pengambilan hukum. Nggak bisa. Hadis dhaif tidak bisa digunakan untuk dasar istimbat, tetapi digunakan untuk nasihat, digunakan untuk fadhailul amal, untuk apa namanya, agar orang semangat untuk berbuat baik. Itu ada toleransi di beberapa para ulama, dibolehkan. Jadi hadis dhaif itu tidak boleh bukan berarti blok selesai hadis dhaifnya nggak bisa diamalkan, nggak begitu. Hadis ini satu dhaif, satu bisa jadi kita bisa amalkan untuk nasihat kita, yaitu satu untuk apa, memotivasi kita untuk beramal. Bahkan kadang kita itu ngomong dulu baru setelah itu berpikir walaupun itu salah. Jadi karena lama-lama malu, kata Pak Yazid tadi kan, lama-lama malu nyuruh orang toh tapi dia nggak pernah melakukan, lama-lama malu. Alhamdulillah, kecuali kalau dia nggak tahu malu, jadi ngomong toh kemudian nggak pernah melakukan. Ini ancamannya berat, seperti ancaman Bani Israil, rohib-rohibnya Bani Israil. Itu kan dia selalu ngomong watan sauna usahum, dia melupakan dirinya sendiri, dia melupakan diri. Tapi kalau untuk nasihat, insya Allah ini bisa dilakukan. Jadi bedakan. Jadi kalau misalnya ada orang posting gitu ya, ini hadisnya dhaif, ini bukan berarti ini adalah mendudukkan hadisnya. Ya, ini paling penting, mendudukkan hadisnya dulu. Hadis dhaif tidak bisa digunakan untuk dalam masalah akidah dan istimbat hukum. Bisa. Tapi dalam fadhailul amal atau dalam nasihat bisa digunakan. Karena kalau nasihat pepatah orang saja, omongan orang aja, misalnya omongan apa? Ronggo Warsito atau siapa? Siapa? Nah, kita kan sering tuh ngutip-ngutip apa nasihat orang Einstein, itu kan isinya bagus. Nah, kalau saya suka itu Mario Teguh di Indonesia itu. Bagus itu kan nasihatnya itu bagus, itu untuk nasihat, ya ada masalah untuk nasihat. Hadisnya dhaif ya Pak Mario Teguh. Tidak pernah ngomong hadis beliau. Tapi bisa untuk nasihat, omongan orang itu, omongan Mas Hamim, bisa Mas Eko itu nasihat, nggak masalah. Tapi jangan dinisbatkan ke Nabi. Nah ini beda. Kalau sudah menisbatkan ke Nabi, isinya bagus, bagus, isinya bagus nih, yuk kita nisbatkan ke Nabi. Ya itu termasuk pembohong. Jangan dinisbatkan ke Nabi. Wah, mungkin sudah begitu aja ya. Terima kasih Cak Gopar atas penjelasannya tentang ini, tafsir tambahan dari tafsir Al-As. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, orang-orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Semoga juga kita digolongkan kepada orang yang tadi memegang kunci kebaikan. Semoga kita dihindarkan untuk menjadi orang yang mudhahim, orang yang toleran tadi. Terima kasih juga atas tambahan penjelasan tentang hadis tadi, tentang hadis macam-macam hadis. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang kita dapat hari ini, kita dapat pagi ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Semoga kita juga diberi
kekuatan untuk menjelaskannya atau mungkin menularkan ilmu yang kita dapat ini kepada at least kepada keluarga kita. Mari kita tutup pengajian pagi ini dengan bacaan surat Al-As dan dengan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.